Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak di video Pak Guru belajar dari rumah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1. Pada kali ini kita akan belajar di elemen akidah yang akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Mari kita perhatikan penjelasan Pak Guru di pelajaran ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan arti dan sekaligus makna dari 4 Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan baik. Peta konsep pembelajaran kita di 4 Asmaul Husna tadi, yaitu ini Asmaul Husna terkait dengan bahwa Allah itu maha segalanya. Nanti kita akan belajar tentang Al-Ghaffar terkait dengan menutup aib, kemudian Al-Afu ada hubungannya dengan menghapus dosa, kemudian Al-Wahid, dan juga As-Somad. Baiklah anak-anak, kita akan memahami arti sekaligus makna dari Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Jadi nama Allah ini menunjukkan bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup segala dosa-dosa hambanya. Kemudian kita akan meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar, bahwa dengan meneladani Al-Ghaffar kita diharapkan bisa membiasakan untuk senantiasa menutup aib atau kesalahan orang lain. Menutup aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan atau dosa temannya sendiri, baik itu dosa kecil maupun dosa besar dari teman atau orang lain itu, maka kita tidak boleh menceritakan, tidak boleh mengatakan atau membuka kepada orang lain agar menyebar dan diketahui orang banyak. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu. Apa arti dan makna Al-Afu? Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Jadi dengan sifat al-afu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa-dosa makhluknya, menghapus lebih kuat daripada menutup. Jadi dosa-dosa hambanya akan hilang dengan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Afu, maka harapannya kita bisa mencontoh atau meneladani. Yang pertama, maafkanlah kesalahan orang lain jika berbuat salah kepada kita. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian hapuskanlah dan lenyapkanlah semua kesalahan dari hati kita. Jangan diungkit kembali sehingga tidak muncul di hati kita rasa dendam kepada orang tersebut.
Baik, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat yang tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Jadi Tuhan kalian adalah satu dan dialah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah kita mengimani bahwa Allah itu adalah Maha Satu dan Tunggal, maka harapannya kita bisa mencontoh keteladanan. Yang pertama, kita harus selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kita selalu melaksanakan sholat wajib menyembah kepada Allah dan berdoa serta meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kepada kemusyrikan, yaitu perbuatan yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudian fokus kepada satu tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya, Asmaul Husna yang keempat, As-Somad. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan hal ini dalam surat Al-Ikhlas ayat kedua, yaitu Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Apa yang kita bisa teladani setelah mempelajari Asmaul Husna As-Somad? Yang pertama, bahwa kita beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Kemudian kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita yang terbaik. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai di kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro. Ghafaro artinya menutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa makhluknya. Mengamalkan Al-Ghaffar dengan menutup aib orang lain agar tidak menyebar. Al-Afwu berasal dari kata afwun. Afwu artinya menghapus atau melenyapkan. Allah menghapuskan dosa dan melenyapkan dosa-dosa makhluknya. Mengamalkan al-afwu dengan cara memaafkan kesalahan orang lain kepada kita dengan menghapusnya dari hati kita sehingga tidak tersisa rasa dendam. Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. As-Somad artinya Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan kita. Terima kasih anak-anak, dan tugas hari ini adalah coba setelah mendengarkan video Pak Guru ini, hafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afwu, Al-Wahid, dan As-Somad beserta artinya. Kemudian rekamlah hafalan anak-anak di HP masing-masing, kemudian kirimkan kepada Pak Guru. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.